Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan semuanya yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi pada kajian hukum perkawinan dengan tema penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Saya harapkan semoga rekan-rekan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita semuanya dengan lancar dan sukses. Oke, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, kita akan menuju pada step yang berikutnya. Apa yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu pertama akan menjelaskan sedikit ya tentang nusus di dalam Al-Quran, yang mana ayat ini kadang salah dipahami oleh beberapa orang untuk melegitimasi pembenaran kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah regulasi tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Kemudian yang ketiga tentang penjelasan tentang KDRT itu, baik definisinya, jenisnya, sebabnya, akibatnya, pencegahan dan penanganan KDRT. Kemudian yang terakhir adalah urgensi undang-undang PKDRT. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Oke, ayat yang sering menjadi pembenaran adanya nusus kekerasan terhadap istri adalah An-Nisa ayat 34. Ini salah satunya ya. Kalau kita pahami dengan baik, kita tidak mungkin akan menemukan pembolehan kekerasan terhadap istri. Rekan-rekan yang berbahagia, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena ini adalah bagian dari fikih. Saya hanya ingin menyampaikan ya poin-poin penting saja. Jadi apa yang dimaksud dengan nusus itu kan dari kata nasaiza, yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas ya. Sedangkan makna secara pengertian atau secara terminologi itu bermacam-macam. Ada yang menurut fuqaha Hanafiyah adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri. Sedangkan fuqaha Malikiyah itu memberikan pengertian adalah permusuhan yang terjadi di antara suami istri. Nah, kalau Syafi'iyah itu mengatakan adalah perselisihan yang terjadi suami istri. Kalau ulama Hanbaliyah mendefinisikan nusus itu dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Yang berikutnya adalah yang terkait tentang ayat ini. Nah,
ayat ini menjelaskan tentang nusus gitu ya. Ini hanya salah satunya saja. Makna ayat ini di dalam tafsir Jalalain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya ilal akhir ayat. Ini diartikan bahwa laki-laki itu memimpin, ya, menguasai perempuan, ya, memberikan pelajaran dan melindunginya. Kenapa begitu? Karena laki-laki itu memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada sebagian yang lain. Seperti apa kelebihan itu? Kelebihan itu dalam hal ilmu, akal, kewalian, dan lain sebagainya, dan harta yang mereka yang dinafkahkan kepada istrinya atau kepada mereka. Lalu dijelaskan bahwa perempuan yang soleh itu adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dan dengan cara mewasiatkan kepada suaminya. Adapun ya bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusus, yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasihatilah ya, mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pisahlah tempat tidur ya, antara suami istri tadi ya. Jika mereka terus berbuat nusus, atau jika istri itu masih berbuat nusus, dan jika sudah berpisah tempat tidur kok masih melakukan nusus, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jika dengan pisah tempat tidur itu belum kembali berbuat baik. Nah ini jadi ayat ini mengartikan bahwa ketika istri itu tidak taat kepada suaminya, tidak menjaga kehormatan keluarga, maka kemudian diperbolehkan untuk secara bertahap ya menasihati, lalu pisah ranjang, lalu memukulnya. Tapi pukulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan memukul dengan keras, tetapi memukul dengan tidak sampai melukai. Jadi memukul tapi tidak melukai. Dalam sebuah riwayat, ketika ada sahabat yang menampar istrinya, maka kemudian jatuhlah kisos kepada suami yang menampar tadi. Tetapi kadang ini dimaknai bahwa Islam itu kemudian atau dalam Al-Quran ini terdapat anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap istri terutama. Nah ini tentunya adalah sebuah kesalahpahaman yang harus diluruskan. Nah, intinya apa di sini? Jadi intinya adalah tentu Islam atau dalam fikih itu tidak melegalkan adanya kekerasan terhadap istri atau terhadap anggota keluarga yang lain. Pemukulan ia terhadap istri dalam hal ini adalah kasusnya nusus, maka dimaknai sebagai tindakan untuk memberikan pelajaran, bukan kemudian diyakini untuk berbuat kekerasan terhadap anggota keluarga atau terutama istri. Tentunya kenapa? Karena pemukulan tersebut tidak boleh untuk atau tidak boleh sampai melukai.
Sementara jika tindakan suami itu memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri, maka dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami kepada istri. Itu sebuah pelanggaran. Jadi konsep nusyuz istri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu itu sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami yang meliputi keluar tanpa rumah dan lain sebagainya, itu tentunya perlu ditinjau secara ulang. Kenapa? Karena ada hadis itu yang membolehkan bahkan ada hadis yang memperbolehkan suami itu memukul istrinya berbuat zina, juga ayat yang membolehkan suami memukul istrinya. Dapat dirumuskan bahwa intinya apa? Intinya bahwa bolehkah itu dalam arti terbatas. Pemukulan yang dimaksud di situ itu sampai diriwayatkan itu kalau istri itu sudah berbuat sudah terbukti melakukan keji, yaitu zina, barulah kemudian boleh memukul istrinya. Ini pun tentunya dengan ketentuan yang berlaku tentunya. Artinya secara umum tidak boleh ya seorang suami itu memukul istrinya. Ya, pukulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah memberikan pelajaran, memberikan hikmah kepada istri. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan. Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, yang dimaksud rumah tangga itu apa? Nah, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga itu di dalam pasal 2 disebutkan ya ada suami, ada istri, ada anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak tadi. Mungkin karena hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, atau juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, itu adalah penjelasannya. Nah, kita cek. Kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa makna dari kekerasan itu kan sifat hal tertentu yang keras, ya, kegiatan kekerasan atau paksaan, itu kekejangan gitu ya. Atau bisa diartikan dalam, kalau kita sesuai dengan KBBI itu adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ya, kalau kita melihat itu dari sisi bahasa Inggris, ya, kekerasan itu kan violence. Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu berarti domestic violence gitu ya. Nah, itu dari segi bahasa. Kita lanjut
regulasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu memang kita dapat melihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita singkat itu adalah Undang-Undang PKDRT. Undang-undang ini dilegalkan dengan beberapa pertimbangan. Pertama adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami, bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dan yang terakhir ya, dilegalisasikan undang PKDRT ini karena bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi KDRT semakin lama semakin banyak ya, apalagi banyak pemberitaan selama musim corona ini kekerasan dalam rumah tangga itu mengalami kenaikan. Nah, sedangkan yang dimaksud kekerasan di dalam Undang-Undang PKDRT itu sudah dijelaskan, sudah saya bacakan tadi, adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan terutama ya yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, seksual, ya, psikologis dan atau melantarkan rumah tangga ya, termasuk ancaman untuk perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga. Pertama adalah kekerasan fisik ya, nanti bisa dibuka di pasal 5 ya, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Teman-teman bisa download di Google. Nah, di dalam pasal ini, di dalam pasal tersebut akan ada kekerasan, jenis-jenis kekerasan atau jenis-jenis KDRT. Pertama adalah kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat ya, termasuk mengakibatkan cacat ya, itu masuknya di dalam kekerasan fisik. Ya, mungkin dengan menghantam, dengan memukul, melempar ya, mencubit, ini adalah kekerasan fisik. Kalau kekerasan psikis itu seperti apa ya? Yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, bagaimana ini contohnya? Contohnya mungkin mengancam, menuduh, mengumpat gitu ya, mengancam gitu ya, ya pokoknya seperti itulah. Kemudian kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu lah. Jadi yang dimaksud dengan tujuan seksual di sini adalah
memaksakan ya anggota keluarga itu kemudian dikomersialkan untuk menghasilkan uang. Ini tidak boleh seperti itu. Menjual istri ini tidak boleh ya. Nah, kemudian yang jenis yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Seperti apa ini contohnya adalah orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Jadi ini juga tidak boleh. Jadi tidak boleh mengendalikan pasangan misalkan itu untuk tidak boleh keluar rumah kemudian menjadi ketergantungan, tidak boleh, tapi dengan ancaman tentunya. Kalau itu tidak sesuai dengan ancaman ya tidak ada masalah gitu ya, bukan KDRT. Jadi misalkan suami bekerja, istri di rumah di rumah bukan karena apa-apa, tapi karena diancam nggak boleh bekerja, ini tidak boleh seperti ini. Tapi kalau di rumah memang kesepakatan kamu di rumah menjaga anak, nah itu tidak apa-apa karena ada kesepakatan. Tapi kalau diancam kamu jangan pergi kemana-mana, kemudian sangat tergantung sekali dengan pasangannya, ini yang nggak boleh. Itu seperti itu namanya penelantaran dalam rumah tangga. Nah itu jenis-jenis kekerasan ya di dalam undang-undang PKDRT. Mengapa terjadi KDRT? Dan ini juga banyak alasannya. KDRT itu bisa terjadi pada keluarga mana saja. Nah, jadi tidak memandang ekonominya itu kaya atau miskin, tidak memandang struktur sosialnya itu tidak yang secara sosial bagus itu belum tentu terjamin dari tidak ada KDRT. Kemudian pendidikan juga begitu, juga tidak menentukan bahwa pendidikan tinggi itu akan menjadikan tidak ada KDRT. Justru dengan pendidikan yang tinggi kadang dengan pasangan yang berbeda selevel pendidikannya maka akan menimbulkan kesombongan, merasa tidak pantas dan lain sebagainya, sehingga itu kemudian malah menimbulkan celaka, artinya malah menimbulkan memicu KDRT. Yang berikutnya adalah mental psikologis. Jadi ada tidak gangguan kejiwaan yang terjadi di pihak ini ya, mungkin sering melimpahkan kesalahan kepada orang lain, perasaan tidak puas, konflik jiwa, tekanan perasaan, sangat egois, agresif dan tidak peduli kepada orang lain. Ini juga sangat berbahaya, memicu KDRT ya, marah hebat gitu ya, pencuriga, pemikiran aneh-aneh gitu ya. Jadi sangat memicu adanya KDRT. Jadi itu faktor mental psikologisnya. Nah, kalau faktor sosial dan ekonomi itu tadi jadi masyarakat modern itu kan menikmati kemajuan ya, materi yang memanjakan hidup mereka ya, segala sesuatunya menjadi lebih mudah tapi mekanis, sementara sentuhan manusiawinya berkurang. Hubungan antar individu itu kemudian menjadi kering dan hasilnya tingkat kesabaran masyarakat pada umumnya itu menjadi turun. Ini juga pengaruh. Nah, sehingga ada disharmonisasi yang ada itu melahirkan berbagai gesekan-gesekan, benturan-benturan ya, baik antara masyarakat maupun antar individu ya, dan kemudian akhirnya menimbulkan kekerasan
menjadi jalan keluar yang dianggap biasa, ya, termasuk dalam hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga antar anggota keluarga, baik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anaknya, begitu. Nah, rekan-rekan semuanya, juga termasuk faktor budaya masyarakat gitu ya. Ini juga sangat berpengaruh, di mana istri misalkan hanya urusan untuk dapur, sumur dan kasur, sehingga tidak perlu tahu urusan suami, dan kemudian pemikiran seperti ini menimbulkan sifat semaunya sendiri terhadap dari suami kepada istrinya, karena merasa bekerja, merasa punya nafkah, merasa punya uang. Jadi kemudian budaya masyarakat ini sangat mempengaruhi juga terjadinya KDRT. Nah, di sini sudah saya contohkan juga kenapa terjadi KDRT itu adalah faktor ekonomi, misalkan ketergantungan istri. Jadi istri sangat tergantung kepada suaminya, sehingga sedikit kesalahan itu kemudian menjadikan istri menjadi korban kekerasan. Jadi, dan istri merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuatan yang sama dengan suaminya. Ada juga ketimpangan gender. Ya, ketimpangan gender ini juga sangat memicu adanya KDRT atau terjadinya KDRT. Jadi kita sudah tahu bahwa tadi misalnya dalam ayat al-rijal qawwamuna 'alan nisa, seakan-akan istri itu berada di bawah, ya, kedudukannya istri itu tidak ada apa-apanya dengan suaminya, sehingga kemudian suami itu ya tak menghargai karya, tidak menghargai pekerjaan rumah seorang istri gitu ya. Jadi ada ketimpangan relasi yang tidak imbang. Kemudian yang berikutnya adalah pengabaian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat, ya, termasuk yang berdasarkan tafsir agama. Jadi KDRT itu dianggap urusan privat, tidak perlu orang tahu itu urusan orang keluarga lain gitu ya, tidak perlu. Jadi kemudian menyebabkan adanya KDRT. Kemudian ada mitos tentang KDRT. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan saja ya. Apa akibat dari KDRT ini? Nah, jadi kita jelaskan dulu ya. Jadi sebelum ke sana mungkin kita kembali ke sini dulu. Jadi karena istri itu tidak bekerja di sektor produksi, jadi suami itu istri itu sangat bergantung kepada suaminya. Suami menggunakan ketergantungan ekonomi yaitu menjadi sebagai ancaman. Jika istri kemudian tidak mengikuti kemauan si suami, maka kemudian ada ancaman di sana, bisa berupa kekerasan, tidak memberikan nafkah atau perceraian atau penguasaan hak asuh anak atau penguasaan harta bersama. Jadi itu ya tambahannya. Jadi ada kemudian juga mitos gitu ya. Mitos itu kan cerita ya, dalam suatu kebudayaan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran pada masa lalu, ia dipercaya oleh masyarakat dan dijadikan rujukan pada akhirnya mitos ini kan kemudian memojokkan korban ya, dalam kasus-kasus kekerasan. Lanjut next ya, apa akibat dari KDRT? Nah, akibat dari KDRT itu apa?
sangat-sangat banyak tentunya apa akibat dari KDRT ini. Tentunya mental anak akan terganggu ya, ketika anak ya di dalam rumah itu tumbuh dengan melihat kekerasan yang ada, baik langsung menjadi sasaran ataupun tidak menjadi sasaran, maka dalam suasana yang demikian dan menjadi besar, maka besok akan menjadi pelaku, akan dimungkinkan menjadi pelaku kekerasan atau korban kekerasan pada waktu mereka sudah dewasa. Dan itu juga akan menimbulkan mental yang kurang baik ya. Mental anak itu menjadi kurang baik ketika anak-anak itu sejak kecil hidup dalam suasana KDRT ya. Walaupun tidak menjadi pelakunya, kemudian bisa sangat mengganggu. Akan ada rintangan-rintangan dalam dia menstabilkan emosinya ya, dia menjadi kurang perhatian, kemudian kesulitan pendidikan, masalah kesehatan mental, dan kurang keterampilan sosial. Ini juga sangat-sangat berbahaya saya kira. Nah, bahkan menjadi agresif sekali, mengasingkan diri, kepribadian terganggu, rasa tidak berguna, mimpi buruk dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu kita pahami juga hal-hal akibat dari KDRT. Kemudian bisa saja ya tentunya akan menjadi berujung pada perceraian ya. Selain itu akan bisa menimbulkan cacat hingga kematian. Ini juga sering terjadi ya, kekerasan dalam rumah tangga itu kemudian mengakibatkan cacat atau kematian ya, jadi banyak sekali akibat dari KDRT ini. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana pencegahan atau mengatasi KDRT. Nah, KDRT itu bisa kita cegah atau bisa kita atasi tentunya satu dengan akhlak ya, dengan revolusi moral ya, keluarga itu. Jadi moral keluarga itu menjadi kunci dalam kehidupan rumah tangga supaya tidak terjadi KDRT. Nah, bagaimana menanamkan moral itu tadi? Tentunya dengan komitmen bersama antara suami dan istri untuk selalu belajar untuk bagaimana saling mencintai, saling menciptakan suasana yang harmonis, komunikasi yang sehat, menjalankan hak dan kewajibannya, dan lain sebagainya, menggunakan teknik-teknik tertentu tentunya untuk bisa mengedepankan prinsip musyawarah, komunikasi yang baik daripada dengan kekerasan. Nah, ini tentunya dengan begitu barulah bisa. Selama moral dalam keluarga itu tidak terbangun dengan baik, tidak didukung dengan pengalaman, pengetahuan, dan juga ilmu agama yang baik, tentunya akan sulit untuk bisa menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga ya. Misalnya komunikasinya nggak baik, agamanya juga tidak baik ya, komunikasinya juga tidak terbangun dengan baik ya, hal itu akan kalau itu tidak baik, maka kemudian dipicu dengan hal yang lain, maka akan semakin menjadi tidak baik. Misalkan keekonomian yang tidak baik, hak dan kewajiban tidak terpenuhi dengan baik, maka ini
sangat akan menimbulkan KDRT karena komunikasinya tidak baik, moral agama yang tidak baik, dan didukung dengan kondisi ekonomi yang tidak baik, dengan kondisi sosial yang tidak baik, maka akan sangat-sangat berpotensi menimbulkan adanya KDRT. Oke, itu yang terjadi di dalam KDRT ya. Apa akibatnya? Bagaimana cara mengatasinya? Yang berikutnya adalah mengapa ada undang-undang PKDRT tadi sebenarnya sudah saya singgung di depan ya. Kok tidak cukup dengan menggunakan KUHP ya? Jadi sebenarnya di dalam KUHP itu sudah mencakup KDRT, tetapi dirasa masih mengandung kelemahan-kelemahan yang itu tidak tercakup di dalam KUHP ya, dan belum memenuhi konteks masyarakat yang masih patriarkis. Kemudian juga diawali dengan perlunya perumusan hukum kembali untuk melahirkan undang-undang PKDRT ini, supaya apa ya, untuk menampung hal-hal yang khusus yang berkaitan dengan KDRT yang tentunya di KUHP itu belum ada ya. Undang-undang PKDRT ini kan ditunjukkan kepada seluruh anggota keluarga ya, khususnya tentunya adalah perempuan ya, sebab memang pada faktanya sebagian besar korban adalah perempuan. Yang berikutnya ada beberapa yang perlu saya jelaskan ya. Jadi di dalam KUHP itu ada beberapa kelemahan ya. Di dalam KUHP itu hanya ada kekerasan berbentuk fisik. Kalau di dalam KUHP dan di dalam UU PKDRT itu sudah ada penjelasan, bukan hanya kekerasan fisik saja, tapi ada kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Kemudian tidak ada hukuman minimal di dalam KUHP itu, dan sanksi alternatif lain itu tidak ada. Seperti penderitaan psikis, trauma, ancaman itu kan tidak diakomodir di dalam KUHP, tapi kemudian di Undang-Undang PKDRT itu sudah ada sudah tercover bagaimana cara penanganan secara hukumnya. Jadi kemudian definisi KDRT itu juga tidak muncul di dalam KUHP, sehingga perlu undang-undang PKDRT. Kemudian kalau undang-undang KUHP itu hanya fokus pada keluarga inti, padahal di dalam praktiknya warga negara Indonesia itu ada yang keluarga besar ya, termasuk punya pembantu, pengasuh anaknya, atau yang lainnya, artinya dalam keluarga besar ya. Kemudian yang berikutnya di dalam KUHP itu tidak mengenal kekerasan berbasis gender, atau tidak memahami pengalaman adanya bahwa korban itu adalah rata-rata adalah perempuan. Oke, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan semuanya yang berbahagia, kemudian yang berikutnya konsep tentang pemerkosaan ya. Di dalam KUHP itu hanya diasumsikan terjadi di luar perkawinan dengan ancaman melukai, membunuh, dan tidak mengakomodir
perkosaan dalam perkawinan ya, dengan bentuk intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan di dalam KUHP itu konsep pelecehan seksual tidak ditemukan ya, adanya hanya pencabulan. Nah, kemudian yang penting lagi dalam undang-undang PKDRT itu apa, dalam undang-undang PKDRT itu ada disebutkan di sana bahwa undang-undang PKDRT itu adalah merupakan wilayah publik. KDRT itu adalah wilayah publik. Jadi jika ada KDRT, aparat dan masyarakat berhak masuk dalam wilayah yang selama ini disebut ranah privat. Kemudian di dalam PKDRT itu juga ada pemahaman jenis kekerasan lebih variatif ya dibandingkan di dalam KUHP. Jadi ada kekerasan fisik, psikologi, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Yang berikutnya adalah pengakuan hak korban. Jadi korban berhak dilindungi oleh keluarga, aparat atau lembaga sosial dan pihak lain. Jadi korban di sini juga mendapatkan pelayanan atas penderitaan fisik dan psikologisnya, pendampingan hukum dan jaminan kekerasan atau layanan terpadu. Nah, lalu di dalam undang-undang PKDRT itu juga korban itu ada pendampingan dalam proses hukum. Ya boleh ya, ataupun ada kalau terjadi pelanggaran itu juga boleh didampingi tidak saja oleh pengacara tetapi juga oleh ahli lain yang bukan pengacara. Bahkan pengacara harus berkoordinasi dengan ahli tersebut, mungkin ahli psikologis atau ahli kekerasan seksual dan lain sebagainya. Yang kelima, bahwa dibenarkan adanya laporan. Jadi pelaporan itu apa? Dibenarkan pelaporan oleh korban di kantor polisi atau di lokasi kejadian. Korban juga boleh memberi kuasa kepada orang lain untuk pelaporan atas kasusnya ya. Kemudian di dalam hal alat bukti dan kesaksian, bukti cukup keterangan dan saksi korban dan satu alat bukti. Kemudian yang terakhir ada hukum ketentuan pidananya ya di dalam PKDRT itu. Jadi kekerasan seksual dalam rumah tangga itu dijatuhi 4-5 tahun ya, dengan denda 12 atau 25 juta. Kalau pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik fisik ya, ruang, jarak dan waktu maupun hak pelaku. Jadi pelaku juga wajib menjalani konseling untuk penyadaran. Dan hukum pidana itu sangat banyak sekali, nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya di dalam undang-undang PKDRT sehingga tidak perlu saya jelaskan. Semoga teman-teman semuanya tidak menyebabkan itu kemudian malas tidak belajar. Jadi tetap saja dipelajari ya pasal-pasal yang berkaitan tentang pelanggaran atau pasal pidana ya, undang-undang di dalam undang-undang PKDRT. Saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.